Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Alhamdulillah sehat semua ya. Kalau ada teman kita yang masih sakit, mari kita doakan semoga segera penyakitnya diangkat dan bisa beraktivitas kembali walaupun proses belajar mengajar kita masih berbasis virtual. Tapi kita berharap apapun kondisi yang kita alami kita terima dengan berlapang dada, mengambil hikmah yang bisa kita dapatkan dan harus kita dapatkan dalam kondisi apapun. Sebelum memulai, Ibu mohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita masih di bulan Syawal ya, jadi masih punya kesempatan lah untuk meminta maaf kalau ada salah hilaf selama proses belajar mengajar di masa pandemi ini. Anak-anak ibu semua, kita hari ini melanjutkan perkuliahan kita. Kalau minggu kemarin itu atau beberapa minggu yang sebelumnya kita sudah belajar bagaimana akhlak kepada non-muslim, sekarang kita akan mendiskusikan akhlak kepada non-muslim. Setelah voice note ini Ibu akan men-share PPT, Anda bisa membacanya dan nanti versinya tidak terlalu lama karena Anda bisa memahaminya dengan PPT bagi anak-anak yang bergaya belajar audio, bergaya belajar visual lebih memahami dengan jelas cara belajar visual ini. Baik, prinsip dasar akhlak terhadap non-muslim. Kalau kita lihat sekarang itu di berbagai media, konflik agama, sesama manusia, walau berbeda agama, terasa masih banyak hadir di lingkungan kita ya. Ada kecenderungan untuk menjudge agamanya yang harus dihargai tanpa punya perhatian dan penghargaan terhadap agama orang lain. Kemudian banyak konflik berbasis agama, banyak konflik karena simbol-simbol agama yang dihina, yang dianggap sebelah mata. Masih ada konflik-konflik agama yang akhirnya memutuskan hubungan keluarga, memutuskan silaturahmi karena efek media, karena efek kecurigaan sangat besar yang terjadi bukan hanya di luar Indonesia tetapi di internal Indonesia sendiri, bangsa Indonesia sendiri sangat banyak kita lihat. Tetapi berharap itu hanya efek media ya. Tetapi kalau kita berhubungan secara real, Ibu yakin kita sesama agama, umat agama lain itu sangat menghargai, sangat toleran. Nah, yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini bagaimana akhlak sosial ya terhadap umat umat non muslim. Ibu mengatakan umat non muslim walaupun dalam kaidah-kaidah dikatakan juga non muslim itu adalah kaum-kaum yang kafir, tetapi akan menjelaskan di sini berbagai definisi tentang kafir itu. Tidak semuanya harus diperangi, tapi ada kafir atau non muslim yang harus dihargai dalam hidup bermuamalah dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Anak-anak ibu semua, tanpa kita sadari sebenarnya di dunia ini hanya ada dua kelompok besar manusia, yaitu manusia atau kelompok orang-orang yang beriman dengan segala golongannya, baik muslimkah, mukminkah, mukhliskah, mutakin atau saleh, yang dengan berbagai macam definisi tersebut, yaitu mereka adalah orang-orang yang telah menyerahkan dirinya. Udkhulu fisilmi kafah, masuk dengan Islam sebenar-benarnya secara kafah dan mengabdi hanya kepada Allah dengan keimanan yang bersih, jauh dari syirik, jauh dari khurafat, jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sedangkan yang kelompok kedua adalah orang-orang kafir dengan berbagai jenisnya, kafir nifaq, kafir zalim, sesat, musyrik dan lain-lainnya.
Kalau Anda pengen tahu berbagai macam definisi kafir itu Anda bisa lihat di kitab tafsir, mmm, Al-Manar, kitab tafsir Azharnya Buya Hamka dan tafsirnya Quraisy Shihab juga ya, Anda bisa lihat di sana definisi kafir. Jadi kafir itu bisa berarti tertutup hatinya. Apakah dia Yahudi, Nasrani yang tertutup hatinya ataukah orang muslim sendiri? Ada juga muslim menurut Ibu ya, kafir itu karena tertutup hatinya, nggak mau sholat, ketika azan dia tertutup telinganya, nggak mau dengerin azan dan tidak berangkat untuk ke masjid ataupun melaksanakan ibadah sholat. Itu juga dikatakan kafir. Nah, kedua kelompok ini dalam aktivitas selalu berhadapan dan bersinggungan ya, bermuamalah satu sama lain. Nah, eh, proses aktivitas bersama dan bersinggungan yang diistilahkan dengan muamalah ini pasti akan menuntut sikap-sikap, adab-adab dan akhlak-akhlak yang seharusnya dijalani oleh umat beragama ataupun umat kedua kelompok ini. Apakah mereka merespon dengan akhlak mulia ataupun sebaliknya dengan akhlak mazmumah. Nah, bagaimana berhubungan bermuamalah dengan non-muslim? Rasulullah telah mengajarkan bagaimana berabad-abad yang lalu, bagaimana ekspresi beliau, bagaimana perilaku Rasulullah, bagaimana beliau hidup berdampingan dengan muslim baik di Madinah ataupun di Mekah, di mana ada orang-orang Nasrani, Majusi dan Yahudi, semuanya berjalan sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena akan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dijalani, yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya kalau kita melihat rujukan bagaimana kita berhubungan atau berkehidupan bermasyarakat dengan non-muslim, ada sebuah ayat yang tertera di Al-Quran di surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Ini menjadi landasan sumber untuk kita bermuamalah dengan non-muslim. Jadi ada dua non-muslim, ada dua kategori kafir itu sebenarnya ada 4 ya, tetapi lebih spesifik itu ada 2, yaitu kafir zimmi dan kafir harbi. Kalau secara global itu adalah 4 kelompok, yaitu kafir muahid, yaitu kafir yang tinggal di negeri mereka, dan di antara mereka dalam kaum muslimin itu ada perjanjian, ada kesepakatan hubungan bermasyarakat. Kedua adalah kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah kafir yang tinggal di negeri kaum muslim. Dan sebagai gantinya mereka mengeluarkan semacam kompensasi, perlindungan terhadap mereka. Ya, hubungannya baik lah kalau di sini kompensasinya itu saling menghargai. Nah, kita pasti punya tetangga atau punya keluarga yang bukan Islam. Nah, kayak ibu dari kecil itu punya tetangga yang non-muslim dan dari kecil itu dititip dan dibesarkan oleh orang non-muslim Katolik ya, itu hubungan muamalah yang sampai sekarang itu masih terjalin. Ketiga adalah kafir musta'man, yaitu orang kafir masuk ke negeri kaum muslimin dan diberi jaminan keamanan oleh penguasa muslim atau dari salah seorang muslim. Nah, ini tiga klasifikasi eh, kafir ini dihargai, dilindungi. Kenapa? Karena mereka tidak memerangi, mereka tidak melakukan misi-misi yang radikal, tidak melakukan hal-hal yang merusak hubungan bermasyarakat, sehingga ini dikatakan secara garis besar adalah kafir zimmi yang tidak memerangi, yang perlu dilindungi. Dan yang keempat adalah kafir harbi. Kafir harbi itu kafir selain 3 jenis di atas, yaitu kafir yang memerangi, yang selalu memerangi umat Islam, selalu melakukan konflik-konflik atas nama ideologi dan atas nama misi, karena ada memang kafir-kafir yang punya misi-misi tertentu dan
kaum muslimin disyariatkan untuk memerangi orang kafir ini selama mereka memerangi. Tapi kalau mereka tidak memerangi, kita tetap melakukan hubungan yang baik dengan mereka. Nah, landasannya apa? Surat uh, surat Mumtahanah ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tuwalluhum wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku baik terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu. Nah, di sini kan kelihatan bahwa selama non-muslim tersebut tidak memerangi kita dan selalu bermuamalah dan tidak mengusir kita dari negara kita, maka orang ini perlu dilindungi, orang ini perlu diajak untuk bermuamalah dengan baik. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi kamu bisa kasih perbedaan ya, orang-orang yang orang kafir yang perlu diperangi dan orang-orang kafir yang harus dilindungi. Nah, selama ini Ibu yakin kita berada di lingkungan bertetangga dengan orang-orang non-muslim yang baik, yang hubungan interaksi sosial kita sangat baik. Nah, nanti setelah ini Ibu akan memberikan PPT. Anda melihat akhlak-akhlak seperti apa sih yang perlu dihargai, yang perlu dijalani, yang perlu dilakukan ketika kita berinteraksi dengan non-muslim. Nah, artinya ayat Al-Mumtahanah, surah Al-Mumtahanah ayat 9 tadi sebenarnya indikator atau rujukan bahwa Allah mengajarkan prinsip toleransi, yaitu hendaklah setiap muslim itu berbuat baik pada lainnya selama tidak ada sangkut pautnya dengan akidah. Jadi selama berhubungan dengan hal-hal sosial itu kita berjalan beriringan dengan mereka. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya tafsir Al-Qur'an Al-Azimnya dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azimnya mengatakan Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian seperti berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, pada wanita. Hendaklah berbuat baik dan adil karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi pada prinsipnya adinul wal akhlak. Jadi agama itu adalah akhlak. Islam itu adalah akhlak pada prinsipnya selain akidah dan syariah. Nah, implementasi wujud akhlak itu ada dalam diri Rasulullah. Maka dikatakan akhlakuhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ada Al-Quran, menjadi pedoman hidup. Nah, akhlak kepada non-muslim kita lihat kepada bagaimana pergaulan Nabi Muhammad kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, baik orang-orang yang berada di Mekah ataupun orang-orang yang berada di Madinah. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan perang selama orang memerangi atau kaum kafir, kaum jahili, kaum yang bertentangan dengan Nabi memeranginya, dan itu juga karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah pentingnya berakhlak kepada Rasul, kepada non-muslim, karena cerminannya adalah cerminan dari Rasulullah. Apa yang menjadi wujud implementasi perilaku akhlak, perilaku Rasulullah kepada non-muslim itu seharusnya sudah saatnya, bukan saatnya lagi ya, sudah jauh-jauh hari kita lakukan untuk tidak memerangi mereka. Nanti Anda buka PPT bagaimana atau bentuk-bentuk apa, akhlak-akhlak seperti apa yang perlu kita jaga dengan
sesama manusia walaupun berbeda agama. Nah, Indonesia ini kan negara plural, berbeda suku bangsa, ras, budaya maupun agama, ada Buddha, Hindu, Nasrani, ada Kristen, ada Katolik, ada yang kepercayaan. Nah, esensi pluralitas itu sangat terwujud dalam pergaulan sehari-hari. Makanya dari beberapa negara yang mayoritas beragama Islam, kondisi bangsa Indonesia itu bisa dimasukkan dalam negara yang aman walaupun memiliki berbagai macam agama. Kenapa ini terjadi? Karena ada ukhuwah, ada hubungan kemaslahatan, hubungan interaksi sosial yang baik karena telah menjalankan dari misi-misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nilai keragaman ini sebenarnya adalah fitrah manusia, menyenangi hal-hal yang berbeda, tetapi perbedaan itu bisa disatukan. Jadi bersatu dalam perbedaan. Indonesia ini adalah negara kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu, bersatu dalam perbedaan. Berbeda tidak berarti harus berkonflik. Nah, disinilah diperlukan nilai-nilai fitrah kebaikan, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah, pada prinsipnya dalam diri anak itu adalah konsep fitrah dan kebaikan itu adalah universal. Setiap manusia itu selalu ingin melakukan yang terbaik. Yang membuat mereka itu menjadi orang yang bermaksiat, menjadi orang yang kejam, itu bukan karena fitrahnya, tapi karena egois, karena ada kekuasaan, karena ada kepentingan. Nah, begini ya, hari ini kita bicara bagaimana akhlak kita sesama akhlak kita umat muslim kepada non muslim. Contoh-contohnya ada di PPT. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti kita lakukan diskusi, akan Ibu berikan tema-temanya setelah Anda mendengarkan voice note dan membaca PPT dengan dengan penuh penghayatan ya. Baik, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.